Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Nah, make upnya udah kan ya, saatnya tinggal ganti baju buat show kali ini. Pakai baju apa ya? Ada sih satu yang istimewa. Kita langsung aja ke wardrobe ya. Wow, bagus banget. Bagus ya? Wah, ini juga ada ya untuk cowoknya ya? Ini juga dari sarung gajah duduk untuk kemeja pria. Dan ini untuk busana wanita. Nggak nyangka ya, ternyata kain sarung gajah duduk ini bisa dibuat dengan berbagai macam varian untuk busana baik pria maupun wanita. Selain bahannya juga adem, variannya juga banyak sekali motifnya. Dan ini pun bisa cocok untuk segala situasi dan juga acara. Tak dapat dipungkiri, sarung gajah duduk memang legenda Nusantara. Dan jangan lupa yang ada tulisan Arabnya. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program eksklusif Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Bintang tamu kita kali ini dikenal dengan materi stand up yang cerdas, kritis, dan observatif. Dan selain itu juga ia memiliki pandangan yang luas dan terbuka. Ia menggunakan media sosial untuk mengkritik kebijakan politik serta isu-isu sosial dan juga budaya dalam karyanya. Langsung saja kita panggil bintang tamu Q&A kali ini, Panji Pragiwaksono. Apa kabar Mas Panji? Introduksinya agak ngilu nih dengernya. Gimana tadi ketika disebut dengan sepositif itu? Kontribusi. Ada senior saya urusan stand up komedi sebelah sana. Senior saya pelawak, gak enak dengernya. Ngomong-ngomong soal presiden kemarin nyoblos nggak? Nyoblos. Nyoblos. Menggunakan hak pilih ya? Saya juga nggak nyoblos, nggak bilang berapa yang saya coblos kan. Saya nyoblos, saya datang ke TPS nyoblos. Nah, pemilu kali ini berapa nilainya menurut seorang Panji? Wow, berapa nilainya? Dari sisi kualitas sih 1 sampai 10 saya kasih nilai 5 aja. Anggap aja nilainya merah lah. Oh, nilainya merah. Oke, Ya. menarik. Tepuk tangan dulu buat Panji. Pemanasan. Silahkan duduk Panji. Thank you, makasih banyak. Dan Panji, kali ini di Q&A ada aturan mainnya. Ada 9 box. Di dalamnya akan ada topik-topik yang akan kita ulas bersama para panelis, audiens, dan juga saya. Oh, oke, Ya. sudah siap ya? Ya, siap. Oke, langsung saja. Box pertama. Panji pilih nomor berapa, Panji? Karena tadi saya sebut angka 5, saya pilih 5 aja deh. 5 ya? Kita buka 5. box Iya. nomor 5. Lanjut. Politik gelitik. Nah, tadi di awal Panji sudah mengatakan pemilu kali ini merah. Nah, apa sih yang paling menggelitik di benak Panji tentang politik Indonesia saat ini? Keterlibatan Pak Jokowi dan menteri-menterinya dalam pemilu kali ini. Boleh nggak ikut silakan. nggak? Boleh nggak ikut nggak? Kenapa mau pulang? Nggak ya? Kenapa pulang Bang? Kenapa Bang Effendi? Ini kan panjang ceritanya 5 tahun. Lah kan ditanyanya kayak gitu saya jawab Bang. Nggak boleh nggak ikut nggak? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh, oh ya. Mau ngabur. Gimana menanggapi Panji? Oh enggak, saya pertama mau bela bahwa angka 5 yang diberikan oleh Panji, Bapak-bapak dan Ibu, karena warna Q dan A di belakang itu merah. Wow. Jadi dia tidak bermaksud apa-apa. Selain mengatakan bahwa tulisan Q dan E kalau Anda lihat Memangnya warnanya kenapa sih? merah. Kenapa Bang yang Effendi ngomong saya justru kenapa Bang Effendi yang ngerapihin? Kan saya yang merasa akibatnya juga nanti. Hadir di acara ini aja udah ada akibatnya kok. Semuanya Oke, pelan-pelan. Nah, balik gelitik dan politik. Terima kasih Panji, karena dalam ilmu komunikasi politik bahwa kalau demokrasi di suatu negara sedang lucu-lucunya,
maka komedianlah yang akan menjaga kewarasannya. Itu rumusnya itu. Sampai kemudian komedian itu menjadi tokoh politik atau presiden. Zelensky kenal ya di Ukraine. Baru dia merasakan akibat bahwa politik itu betul-betul lucu dan tidak bisa dikendalikan. Kurang lebih begitu. Nah, semangat ini akan terus dipelihara oleh Panji. Semangat ini Semangat tadi ya, yang tadi kan. Kritis dan juga yang tadi loh yang disebutkan sebagai pembukaan. Enggak, saya cuma tahu. Ini saya juga nggak enak nih sama senior-senior saya. Saya soalnya waktu 98, semi udah orasi, saya cuma jadi pagar betis pada zaman itu. Ini senior saya ini. Saya cuma tahu ada sesuatu yang saya lihat, tugas saya adalah motret, terus ngelaporin balik ke masyarakat lewat palet saya lah gitu, kurang lebih itu tugas saya. Apapun itu termasuk politik atau apapun yang enak untuk dikomentarin, itu yang saya komentarin. Jadi kalau ditanya komitmen apakah akan seperti Panji itu, akan terus berkibar selama 5 tahun. ya kan Panji akan terus jadi Panji. Kalau dirasa perlu komentar, ya komentar aja. Oke. Gitu. Ya boleh. sekarang sang senior. Kalau waktu dulu masalah saya senior atau enggak, itu karena saya duluan lahir aja. Tapi saya bisa mengklaim memang saya adalah stand up comedian pertama di Indonesia. Karena 98 itu waktu itu kita nurunin Soeharto, kita anggap stand up comedy sebenarnya. Betul. Tapi dia turun beneran gitu. Tetapi di dalam dunia stand up comedy, Panji tetap senior kita. Tetap senior kita. Apa yang paling menarik dari karya-karya Panji kalau dari dia itu kacamata semi? Perpaduan dua, dia tetap idealis tapi juga bisa menjual. Ada orang yang laku banget tapi idealismenya hilang. Kalau Panji itu bisa berjalan dua-duanya. Jadi dia idealis sekaligus tetap komersil. Itu yang perlu dihargai dari Panji gitu. Jadi dia mengambil selahnya itu bisa. Nah, kalau tadi katanya Panji idealis, Panji pernah nggak mendapatkan suatu tantangan terbesar atau ancaman ketika menyuarakan kritik-kritik terhadap pemerintah? Gak tahu ya, orang zaman sekarang kayaknya takut banget untuk berpendapat, tapi rasa-rasanya kalau zaman sekarang berpendapat tantangannya itu nggak pernah dari sisi pemerintah, selalu dari fansnya pemerintah gitu. Jadi dan selama yang berisik adalah fansnya, ya biarin aja. Tapi pernah mengalami misalnya dari pihak-pihak yang dikritik melakukan mungkin intimidasi selama ini? Tidak pernah. Mbak Tejo, menurut Anda peran sosok muda seperti pertama aku Panji? puji dulu. Jadi beberapa mungkin 2-3 tahun yang lalu saya ke Melbourne di tepi Sungai Yara, itu ada tenda-tenda itu. Nah, terus ada yang bilang dulu dari dunia, Panji pernah di sini gitu loh katanya. Katanya bagus, waduh. Tepuk tangan dulu dong. Di tenda ya. Enggak, tenda cuman tapi nilai 5 itu apa masuk akal Panji? Kan nggak ketinggian. Waduh. Bukan karena Ini kita Ini semua yang di sini jadi barbuk soalnya nih. Semua yang dalam acara kamu ini. ngajar stand up comedy ke orang. Terus nggak lucu-lucu. Itu kan mungkin masih bisa dikasih nilai 3, 2. Ini masuknya ke ruang latihan itu sudah nggak sah. Kenapa masih dikasih nilai? Pertama, tolong kalau aku salah koreksi ya. benar-benar nih. Keputusan MK 90, kok M90? 90 itu. Keputusan MK nomor 90. Udah nggak usah dijelaskan kan? Iya. Di situ pokoknya di bawah 40 boleh asal sudah pernah jadi kepala daerah. Terus daftar ke KPU. Peraturan di KPU belum diubah. KPU masih 40. Sudah Gitu. daftar. Sudah daftar. Nah, kenapa masih dikasih nilai 5? Kenapa kok, wah nggak bisa dinilai, soalnya sudah nggak sah gitu loh. Kenapa nggak gitu? Nah, karena Mbah tidak memperhitungkan orang-orang lain yang juga terlibat dalam proses ini, yaitu rakyatnya. Indonesia sekarang tuh, rakyatnya tuh jauh dibandingin sama yang dulu. Siapapun yang terlibat, kalaupun dia curang, dia akan berhadapan dengan rakyat yang beda. Bedanya lebih baik. Lebih baik. Jauh lebih baik. Saya bisa ngomong semau saya dari sudut pandang stand up comedy, ini mungkin bukan hal yang lazim terjadi pada zaman dulu gitu. Itunya oke. Kalau jauh lebih baik, kenapa mereka juga masih milih yang masuknya aja udah nggak sah? Iya, Cuman problemku adalah Ini sih aman dia sih. Aman ya. Bapak aman. dari mana lebih baik? Bah, jawabannya karena lebih baik. Kalau lebih baik nggak dicoblos tuh. Lebih baik tidak berarti sempurna, Mbah. Lebih baik tuh progresif gitu. Ada sejumlah langkah maju daripada yang sebelumnya. Kalau berharap Indonesia sempurna, jauh. Kemarin aja salah satu capres, kita masih anggap capres, berpikir solusi stunting adalah ngasih makan pas SMA. Jauh lah. Kalau masih levelnya kayak gitu dari sisi berpikirnya, ya gimana kita mau berharap
rakyatnya. Tapi kan ada langkah baik. Beliau-beliau nih hidup di banyak era, hidup banyak presiden. Ada orang bijak pernah bilang Indonesia itu jangan dibandingin kayak negara lain seperti Singapura. Singapura kayak speedboat, Indonesia kayak pesiar. Speedboat mah dibelokin gini juga langsung belok. Indonesia itu kayak pesiar, kalau kita mau belok tuh beloknya 3, 4, 5 kilo sebelumnya. Dan itu butuh waktu karena kita besar gitu. Selama kita lihat ada pergerakan, harusnya kita bersyukur bahwa kita jalan ke arah yang lebih baik. Kok bisa 5 dari mana? Iya kan, kita anggap aja pelaksanaan ini tuh dibagi 2. Oke. Orang-orang elit dan kita. Nah dari sisi kitanya tuh oke. Kita kasih nilai hitam untuk mereka. Dari sisi elitnya buruk. Kita kasih nilai merah untuk Jadi mereka. rata-ratanya 5 gitu ya? Iya. 1, 10, 1. Enggak, jadi sebenarnya Panji mau ngomong bahwa pemilu kali ini diselamatkan oleh rakyatnya. Oke, hidup rakyat. Oke, Kang Maman, silakan Kang Maman. Panji pernah nulis menemukan Indonesia. Pertanyaannya, Indonesia yang ditemukan waktu itu dengan sekarang beda atau sama? Waktu itu, Kang, konteksnya adalah menemukan Indonesia ketika lagi keliling dunia. Oke. Nah, mencari jejak-jejak keindonesiaan. Apa artinya menjadi Indonesia ketika kita lagi di luar negeri. Betul. Karena untuk waktu yang sangat lama, Indonesia yang saya tahu itu sumbernya cuma 2. Antara buku pelajaran atau media. Ya. Saya merasa Indonesia yang saya temukan itu membanggakan. Tentu kalau kita ngomong potensi masih jauh. Tapi Indonesia yang sekarang ini jalannya udah ke arah yang lebih baik. Ada banyak orang-orang, beliau-beliau ini kan punya kontribusi terhadap Indonesia ini gitu. maaf nih, maksudnya bangsanya itu bangsa secara bangsa atau masyarakatnya nih atau rakyatnya? Waduh, Yang ini ditemukan. kalau Pertanyaan sudah dari Narji bicara soal dari legislator sekarang. Iya, rakyat dan budaya yang melekat pada rakyat Indonesia itu menurut saya positif. Nah, Jadi setelah menemukan kenyataan sekarang, akan bikin buku menemukan Indonesia yang kedua karena ada perubahan yang dahsyat. Sejujurnya saya juga masih bingung kenapa saya di sini. Orang kayaknya menilai saya terlalu tinggi. Saya nggak merasa punya kontribusi untuk Indonesia. Kalau saya mau nulis buku, saya lagi menulis buku Pecahkan volume 2 itu ilmu stand up, Kang Maman. Jadi saya nggak ada hubungan sama keindonesiaan. Saya mau ngajar stand up aja, bikin lebih banyak orang berani ngomong, pinter motret, dan ketika mengantarkan apa yang dia potret lucu. Karena hanya dengan cara yang lucu itu akan dikunyah. Udah itu aja tugas saya. Kami tempatnya di luar. Setiap kali orang ramai dibawa ke dalam adalah usaha untuk membuat luar terasa hening. Hening tuh nggak selamanya damai. Hening tuh kadang mencekam. Wah, ini Mbak Tejo punya. Saya mau nambahin ya. Dipersembahkan oleh Langsung saja box set gue. Kita akan lihat dulu box nomor berapa, Panji? Box 3. Box 3. Kayak main catur Jawa. Somasi. Silakan yang pertama mungkin Mas Narji. Saat ini kan banyak sekali orang yang kadang tuh ingin mengeluarkan pendapat tapi takut disomasi atau nanti dilaporkan. Nah itu gimana menurut Anda? Jadi salah satunya nih, lu kayaknya berani ngomong tapi nggak berani berbuat. Ini somasi dari gua ke lu. Sehingga? Lu tahu sendiri kan, orang yang namanya belakangnya Ji biasanya berani maju loh. Narji, Ramji, nggak pas maju? Narji, Ramji, kenapa Panji enggak? Karena Pragiwaksono. Nggak, asumsinya karena berani bersuara harusnya maju gitu. Iya dong. Maju Bang, ke politik. gua ngerasa itu curang. Kalau setiap orang yang berisik di luar dibawa ke dalam, yang berisik di dalam semua siapa yang mau ngegonggong? Enak dong yang di dalam hening karena yang berisik di luar pada masuk ke dalam. Saya tugasnya ngegonggong, Semi tugasnya ngegonggong, kami tempatnya di luar. Setiap kali orang ramai dibawa ke dalam adalah usaha untuk membuat luar terasa hening. Hening tuh nggak selamanya damai, hening tuh kadang mencekam. Wah, ini Mbak Tejo punya. Saya mau nambahin ya, saya setuju sama Panji bahwa perjuangan tuh nggak selalu lewat legislator atau eksekutor gitu. Kita rakyat, kita mahasiswa juga berjuang. Kalau di luar diem, nanti yang di dalam itu ngegolin terus kayak yang kemarin terjadi 2019 sampai 2024. Kita nggak tahu tiba-tiba ada undang-undang gol sendiri, malam-malam disahin dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya fungsi kontrol dari luar tuh perlu ada. Jadi bahkan saya yang pertama akan
mengkritik Panji kalau dia nyalek. Gitu loh. Pertanyaannya ke beliau seharusnya, ngapain masuk ke dalam? Nah, Karena gonggong di luar nggak didengar-dengar. Coba Barangkali aja kalau di dalam nggak cuma gonggong, bisa ngegigit kali. nah, tapi Coba gimana? iya. Gimana apa dengan pilihan seperti itu? Memang benar-benar punya. Iya, karena Narji nggak misi takut seperti bahwa itu. begitu masuk ke dalam Narji bukan jadi Narji, tapi jadi anggota parpol yang suaranya ditentukan oleh parpolnya. Oh, nggak juga. Saya tuh pengen jadi menggonggong dimanapun juga saya tetap menggonggong. Oh iya. Lebih baik menggonggong daripada diam dikasih roti gitu kan. Dimanapun tetap menggonggong, tapi kafilah tetap berlalu. Dan nggak mungkin dibalik satu pertanyaannya, ada nggak orang yang masuk di dalam Narji, lalu kemudian betul-betul bisa menggonggong dengan efektif? Menurut saya masih ada kali. Ada contohnya? Ini kalau kita salah disomasi loh ini. Ada contohnya nggak? Contohnya ada, Yaitu tapi di kelasnya daerah sama provinsi. Tapi yang dimaksud efektif itu apa? Iya. Aku Itu yang khawatir penting. ini kita ini Nggak bukan tahu. orang yang bahagia semua karena pertanyaannya hasilnya apa? Itu ciri orang yang nggak bahagia. Setuju, Kalau orang bahagia itu yang penting melakukan hasilnya apa nggak nggak penting. penting. Iya benar-benar. Problem di kita, tolong nanti koreksi ya Panji ya. Terhadap kritikus, jawabannya, hei, lu ngomong aja. Apa perbuatanmu apa? Mestinya yang ditanyakan terhadap kritikus, kritikmu itu proporsional atau enggak? Ini gimana dia bisa menilai 5? Masyarakat kita masih dalam tanda kutip. Misalkan ada bupati dikritik, dikritik sama Panji, dikritik sama Narji. Kamu jadi bupati aja bisa nggak? Beda. Jadi eksekutif, jadi kritikus beda. Ilmunya beda. Ini ilmunya why, ini ilmunya how. Aku pernah di Kompas. Ada Roni Patinasarani itu pemain bola, kapten. Untuk menjadi pengamat bola, dia bertahun-tahun belajar nulis dulu. Baru jadi kolumnis, sama petinju lagi Samsul Anwar. Samsul Anwar. Saya ngelihat di Kompas dia belajar nulis dulu. Beda. Pengamat saham belum tentu menjadi pelaku saham yang bagus, tapi semuanya diperlukan. Gitu loh. Jadi tapi tapi jadi yang gue ngebela Panji kalau gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau pertanyaan tadi bukan nggak ada gunanya yang dikritik. Siapa yang tetap melakukan kritik di dalam itu gitu loh. Di dalam ruangan, artinya masih ada nggak orang yang ketika masuk dia betul melakukan kritik sehingga misalnya kita tidak mengalami apa yang terjadi pada pemilu zaman hari dulu. ini. Tadi sudah terjawab sebenarnya. Saya misalnya ingin bilang begini, kalau KPI mandul, bukan salah KPI-nya, tapi salah Komisi 1 memilih mereka. Ini teman-temannya, teman-temanmu. Teman-teman siapa Yang nih? artinya Kang Maman? Jadi dia tidak melihat kita sebagai orang yang harus dibela, bukan rakyatnya yang harus dibela, tapi dia takut kalau saya nanti keras dan berbeda dengan yang memilih saya di Komisi 1, saya nggak akan kepilih untuk jadi komisaris di jabatan berikutnya, karena saya jadi perwakilan partai, bukan perwakilan rakyat ketika duduk di sana, sehingga dengan mudah mengatakan azan itu boleh kok diisi oleh partai, oleh politik. Hei, saya ikut mengawasi loh pasal demi pasal P3 SPS. Azan dilarang digunakan untuk kepentingan politik. Bahkan lembaga penyiaran tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik, tapi kan dilakukan. Dan dia lebih takut sama DPR-nya daripada sama rakyatnya. Kira-kira itu. Nah itu gimana Pak Haji? Saya pelawak. Buat kami, tolak ukurnya itu orang ketawa. Udah nggak ada yang lain. Terganggu dengan anggapan. Kadang-kadang gue juga niat gitu. Kadang-kadang gue pengen niatnya bikin ketawa. Tapi ada juga yang sinis. Ya itu kan orang kan akan selalu punya opini, terserah. Tapi Panji nggak bisa memungkiri bahwa sebenarnya diksi-diksi yang lu bawa itu diksi-diksi nasionalisme. Dari buku-buku lu ada nasionalisme, Nasionalisme. nasionalisme, terus judul spesial lu Merdeka dalam Bercanda, Bhinneka Tunggal Tawa. Lu membawa pesan-pesan nasionalisme. Itu paletnya saya aja. Kita punya stand up comedian seperti Raditya Dika yang senang banget ngomongin relationship. Itu paletnya dia. Saya punya palet sospol karena itu dekat dengan saya. Ada yang senang ngomonginnya hal-hal lain, ada yang senang kesenian dan segala macam itu soal tapi palet itu aja. kontradiktif dengan buku lo yang satu lagi. Kalau misalnya orang menganggap saya orang yang punya semangat kebangsaan dan segala macam, saya mah syukur-syukur aja. Tapi kita tuh mesti berhenti jadi bangsa yang berharap ada Satya Piningit yang selalu nyelamatin dia gitu. Orang selalu bilang, Mas Panji kemarin nggak banyak bersuara sih, lihat aja si itu jadi menang, ini semua salah Mas Panji. Saya bilang ini
Kesalahan kita adalah berharap pada orang lain gitu untuk memilih. Rakyat Indonesia berpikir bahwa gue nunggu dia ngomong apa, nanti gue ngikutin. Itu tuh kesalahan utama karena itu yang membuat yang sekarang menang dengan jumlah barisan yang banyak itu. Influencer yang banyak. Oke, kalau gitu, Nama-nama itu. tolong pecahkan lingkaran setan yang ini. Nah, Rakyat Kenapa saya tergantung disuruh- pemimpinnya. Tapi Rakyat? juga rakyat tergantung pemimpinnya. Kalau pemimpinnya gitu, rakyatnya akan gini. Tapi ada juga satu hadis, dan ini di beberapa kiai mengatakan oke itu. Saya dengar pertama di Jambi. Bahwa pemimpin itu cerminan dari rakyatnya. Ya. Kalau rakyat korupsi, pemimpin akan korupsi Betul. juga. Rakyat mungkin korupsi nggak gede-gedean, kecil-kecilan, tapi rakyat mungkin mengharapkan pemimpin tidak korupsi. Tapi kalau ada kalau dia nikahan terus ada pejabat datang nyumbangnya sedikit dirasanin, gitu loh. Kalau ada istri pejabat miskin dirasanin. Artinya begitu. Nah, jadi memecahkan persoalan ini gimana? Nah, ya. Cara saya ngomongnya adalah setiap kali kita ngeritik DPR, kita mesti ingat bahwa DPR itu sebenarnya rata-rata rakyat Indonesia. rata-rata rakyat Indonesia. Saya merasa seperti itu berarti ya. ngantuan gitu. Ya ngantuan. Kalau misalnya kita parah tuh. Enggak, itu. dia nggak ngantuk tuh gitu. Dari mana? Ngantuk sih enggak, tapi juga nggak ngerti sebenarnya. Sama yang duduk di situ emang ngerti sama apa yang dibicarakan enggak juga. Kita selalu menjelek-jelekan DPR seakan-akan kita nol kontribusi terhadap yang ada di situ gitu. Itu kan semua dipilih. Untuk setiap kali ada rakyat yang protes, si anggota DPR itu korup, itu kan ada yang milih. Untuk setiap kali ada gubernur, bupati itu masa kelakuannya kayak gitu nggak kenal daerah, itu kan ada yang milih. Kenapa nggak kita nanya sama yang milih? Kalau dia bukan ketua umum partai, dia boleh ngomong kayak gitu. Tapi dia, ayolah, ketua umum partai lah. Kalau belum media training, nggak usah jadi ketua umum partai dulu. Kosong. Dipersembahkan oleh Kita akan lanjutkan di box selanjutnya. Kita buka box lainnya dulu ya, karena masih banyak box yang antri di sini. Sebentar, kita akan buka next box. Nomor berapa, Panji? 1 deh. 1. Kita buka box nomor 1. TSM terstruktur, sistematis, dan juga masif. Bang Effendi, silakan dilanjutkan. Oh, saya maunya yang somasi. Ya, Oke, nggak apa-apa. sedikit Dulu aja. saja boleh. TSM tadi terstruktur somasi dan boleh. Silakan, dilanjutkan sedikit yang somasi saja. tadi saya mau menanyakan begini, mudah-mudahan masuk dengan pertanyaannya bahwa DPR itu rata-rata rakyat, gitu ya, kurang lebih itu dari lingkaran tadi. Presidennya rata-rata rakyat juga nggak? Nah, itu bisa memancing somasi loh, pertanyaannya ya kan? Politisinya rata-rata elit. Presiden rata-rata elit, sorry. Bukan Presiden rata-rata rakyat. Enggak. Wah, dapat Kan somasi alasannya ini. apa? Boleh dijelaskan, Panji? Orang lupa presiden itu sebenarnya adalah CEO dari para politisi kan sebenarnya gitu. Masuk ke TSM lagi, tugas saya menyambungkan ke TSM. Semakin elit yang menjadi presiden, maka semakin sulit membuktikan TSM. Iya betul. Nah, oke. Iya betul. Terima kasih. Hanya itu saja. Berarti kira ini boxnya. Susah. Silakan, Bang Ejo. Sederhana. TSM-nya sudah dari tadi sudah ada kan TSM-nya kan? Kan sudah jelas. Kalau ada singkatan dipanjang ini aturan Dijelaskan. KPU loh, aturan KPU Iya, jangan benar. gitu. Berarti ini kan mengulangi. Ada di situ tadi. Apa? Teman sangat mesra? Teman sangat mesra. Nah, kebayang masifnya ya. Kalau kita mau bilang ada somasi kecurangan, dan masif. ada kecurangan, tapi kita bilang terpenuhi nggak unsur TSM? Siapa yang bisa membuktikan 82.000 TPS curang semua? 820.000 Bapak TPS. seperti di debat capres dibetulkan kalimat. 820.000 Bu TPS. TPS curang. Baru ketemu masifnya. Kalau nggak ketemu, berarti nggak masif. Iya. Mau curang, mau nggak curang, mau yang saya coblos, nggak saya coblos, semuanya. Dan track record saya bilang kok, ada banyak orang yang saya pilih, saya hajar juga. Nah. Makanya buat saya sebagai stand up comedian ya tugas saya ngetawain orang aja udah. Di sini nih yang saya ingin soroti tadi, bahwa ketika orang bersikap negatif terhadap Panji karena berada di belakang Anies, saya orang yang mengatakan saya setuju Anda di belakang Anies supaya ada court gesture. Pilkada maksudnya. Iya, supaya ada court gesture di kekuasaan, ada punakawan yang bisa mengingatkan dari dalam. Nah, ketika terjadi Pak Jokowi memanggil Prabowo dan Sandiaga Uno masuk dalam sistemnya, saya melihat ini sudah selesai dan tidak ada court gesture yang mengingatkan dari dalam bahwa Pak, ini dampaknya panjang loh.
Dan mungkin itu diharapkan oleh Pak Jokowi, nggak perlu ada court jester lagi di dalam. Ya. Jadi yang salah dari punakawan-punakawan ini ketika dia dekat dengan kekuasaan, dia tidak menjadi suara masyarakat terhadap penguasa. Tapi sebaliknya menjadi suara penguasa terhadap masyarakat. Ya, itu yang di Instagram saya ributin terus. Kalian kritik sekarang, tapi selama kalian dekat dengan beliau, ikut WUS, ikut kemana-mana, kalian bangga berfoto dan selfie-selfie dengan dia. Lalu selama kamu di dekat dia, kritik kamu yang membuat dia tetap lurus itu di mana? Telat lu ngeritiknya di belakang. Kita kalau ngeritik ya jadi punah musuh, nggak jadi punah kawan. itu yang. Tapi iya, kalau balik ke pertanyaan Kang Maman, sebenarnya kita akan selalu bisa berharap ada court jester di dalam pemerintahan. Cuman kita nggak punya kuasa untuk menentukan apakah court jesternya ini disimak atau enggak, atau punya suara atau enggak. Ini sebenarnya aku luruskan dulu. Sebetulnya bukan punokawan, ponokawan. Pono itu menerangkan, kawan itu 4 sekawan kan, bukan. Jadi 4 orang yang menerangkan. Makanya Semar Gareng Petro Bagong itu kalau ada Arjuna, setiap kali Arjuna mau melakukan misi, dia selalu menakut-nakuti kerjanya. Mau kemana Den? Mau ke Alengka? Alengka itu ada ini. Bukan justru menghibur. Jadi nggak tahu terus tiba-tiba jadi menyenangkan raja. Justru itu untuk neter apa ya? Menguji, nyecer ininya. Dia mau nggak menjalankan misinya? Itu aslinya ponokawan itu saya kira gitu. setidaknya bersuara dulu, kalau didengarkan urusan yang dengar ya. Betul. Nah, itu. Betul, ya. Jadi justru mengkritik. Tapi yakin punakawan-punakawan kita itu bisa ngasih tetap kritikan kalau udah di dalam. Kita tanya mereka. Makanya kita mah sebaiknya tidak naruh harapan pada orang lain. Kita mah pada diri kita sendiri aja. Ada orang Kang Maman yang jadi pelawak karena senang bikin orang senang. Ya. Ada yang jadi pelawak untuk bikin dia senang. Ada Kang Maman. Ada orang yang jadi seharusnya court jester itu yang bikin orang senang. Bukan untuk dia sendiri kan? Bukan, tapi mereka yang ada di kekuasaan dan tetap berada di kekuasaan ketika dia lihat sebenarnya ada yang salah, indikasinya adalah dia jadi pelawak untuk bikin dia senang. Karena pelawak ngasih dia akses itu bikin dia senang. Ada terlalu banyak orang naik atas panggung karena senang dilihat. Ini orang-orang yang naik atas panggung nggak lucu, turun nggak ada masalah. Banyak banget. Orang yang naik atas panggung untuk bikin orang ketawa, ketika naik atas panggung nggak lucu, di bawah stres dia. Lebih seneng mana? Tampil di suatu tempat honor gede nggak lucu, atau honor kecil tapi lucu banget? Tetap honor gede walaupun nggak lucu sih, itu sih pekerjaan saya. Tolong ini kelompokkan yang ini masuk yang mana yang ini. Suatu hari raja bertemu dengan para pelawak di istananya. Terus ditanya, apa yang membuatmu happy? Saya happy kalau sudah melihat raja duduk gitu. Saya happy kalau sudah melihat raja memerintah, menandatangani pokoknya. Terus satu ditanya, kamu? Ya, rupanya kayak kamu. Kamu Panji. Gitu. Kamu paling happy kalau? Saya paling happy kalau gitu. Wah, udah marah raja kan. Buktikan bahwa kalau paling happy memang bel. Kalau enggak kamu aku penggal. Suatu hari dia ikut berburu raja. Di perburuan itu nggak ada toilet di situ. Habis makan raja pengen ketemu cari toilet, dia yang bangunin toilet. Pakai tenda. Dan begitu keluar lega. Kamu betul, ternyata yang paling melegakan dalam hidup itu. Betul. Ya. Nah, kita kebanyakan yang mana sekarang, pelawak yang mana? Saya mau bilang yang jawab sedikit. Tapi bukan karena mereka jahat. Saya takutnya orang berpikir bahwa orang-orang yang saya senang dengan ketemu raja segala macam itu dianggap jahat. Saya takutnya padahal orang butuh proses untuk paham apa yang lagi dia lihat. Kita bisa loh ngelihat sesuatu dan nggak ngerti apa yang kita lihat. Kadang kita ngeliat sebuah lukisan, kita ngeliat ketika kita umur 24 dan nggak ngerti nih lukisan tentang apa. Kita lihat lukisan yang sama umur 54 nangis. Setiap orang tuh punya prosesnya sendiri dan itu yang saya mau bilang. Lebih sedikit yang kedua, tapi bukan berarti yang pertama kayak gitu karena mereka jahat. Orang tuh belum barang jadi, butuh proses. Ke lukisan ada nggak orang yang sampai akhir hayat tetap nggak ngerti lukisan itu? Ada juga. Ada juga, iya. Saya sih berharapnya jangan tunggu 20 tahun berubah lalu dia nangis. Karena jabatan di Indonesia presiden cuma 10 tahun. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk TSM ya. Masuk ke box selanjutnya, nomor berapa, Panji? 4 deh. Box nomor 4. Majelis Tawa ya.
Nah, di Majelis Tawa ini ada dua sahabat, Semi dan Panji. Ini akan ada gambar, silakan. Cara untuk membaca kebijakan. Beliau adalah medium yang tepat untuk membaca arah kebijakan. Caranya gampang. Apapun yang beliau katakan, yang kejadian sebaliknya. Begitu. Tuber, ya. Beliau ini sangat suka simbol ya. Oke. Dulu pakai baju Ada kotak. masalah mahasiswa? Dulu pakai baju kotak-kotak. Terus kalau ingat waktu mau nunjuk menteri, semua datang pakai baju putih ya, lengannya digulung. Celana hitam. Celana hitam. Nah sekarang kemarin katanya pakai batik tertentu. Dan batik tertentu itu katanya motifnya itu motif apa ya? Parang. Itu kingmaker katanya. Parang, bukan. Apa tuh? Oh, motif parang yang miring gini kan? Ya itu artinya apa tuh? Nah jadi orang tuh harus mengartikan bajunya dia gitu. Padahal nggak semua orang ngerti batik gitu loh. Oke, Dari sini baik. aja, dari sini aja jarinya kan gitu kan. Oke, tapi ini Jarinya suruh nyoblos nomor 1. Betul juga. Atau bisa juga jangan coblos nomor 1. Oke, baik. Terima kasih sudah jarinya. Mereka berdua. Bapak udah diselamatin, mereka berdua doang yang Gambar kedua, teman-teman. Udah Oke. diselamatin. Oke, gambar kedua, Panji dulu. Opininya seperti apa? Tadi mah Kenapa bercanda. Tadi mah begitu lama bercanda. mendeskripsikan sosok ini, Panji? Panji udah nggak tahan. Karena yang ini akan terlibat lebih lama di depan kita semua ketimbang bapaknya yang lebih ada di belakang. Jadi saya mesti cermat banget nih dengan apa yang saya katakan. Ini 20 tahun. Iya, mungkin. Mungkin Panji mau mikir dulu ya. Baik, Kalau saya ngelihatnya ini adalah benar, ini masa depan Indonesia itu bisa ini nanti potretnya kalau kita nggak segera bertindak ya. Karena nggak mungkin 2029 orang ini hanya puas dengan wakil presiden. Mungkin akan jadi presiden. Dan kalau presiden itu 2 periode, sampai 2039. Panji setuju nggak dengan Semi? Saya cuma tahu ini adalah wajah yang akan sering jadi materi stand up saya selama entah berapa lama ke depan. Sebenarnya Oke. ini stand up comedian dikasih berkah, ya. Benar, Berkah ini dengan berkah. siapa yang nyangka 98 itu ada gerakan yang namanya PRD. Siapa yang nyangka yang dia jatuhkan itu kemudian ada melahirkan Soeharto baru dan mereka bergabung ke sana. Jadi kalau kita bilang hari ini akan melahirkan politik dinasti, kita dicela. Kita saksikan aja ya 2049 kalau mahasiswa di sini tetap cuma nonton-nonton gini doang, nggak bergerak ke jalan. Baik. Wow. Oke, next gambar. Kalau ini, Panji dulu. Kurang lebihnya adalah saya milih beliau untuk jadi gubernur, bukan untuk jadi gubernur supaya jadi batu loncatan untuk jadi presiden. Saya menolak untuk orang menggunakan jabatan gubernur, terutama DKI Jakarta, untuk jadi batu loncatan, karena ntar Jakarta nggak kelar-kelar. Jadi sebenarnya Jakarta kota yang kompleks, warganya aja presiden. Tapi kalau misalkan orang yang jadi gubernur, mungkin bukan cuma DKI ya, mungkin Jawa Tengah atau Jawa Timur atau apapun, kemudian selalu jadi batu loncatan, baiknya jangan dilanjutkan. Maksudnya kelakuan kayak gini tuh jangan jadi jamak gitu. Karena kasihan kotanya. Saya selalu bilang Indonesia memang rumah saya, tapi Jakarta tuh kamar saya. Kamar tuh personal banget. Dekat sekali dengan hati saya. Kasihan Indonesia tuh. Indonesia tuh isinya kota, isinya desa. Kasihan kalau misalkan orang-orang yang harusnya bikin kota bagus ini selalu ninggalin kotanya, yang bikin desa bagus selalu ninggalin desanya. Kasihan. Oke, baik. Terima kasih. Masih ada gambar lagi? Oke, silakan Panji. Kosong. Semi. Cepet. Ini adalah sebuah ironi ya. Dia adalah ketua partai dari sebuah partai yang mengklaim partai anak muda. Tetapi cara-cara yang digunakan dalam partai itu sama sekali tidak mencerminkan anak muda itu aja. Udahlah, kalau misalkan ada orang, dia adalah ketua umum partai, diajak ngobrol soal Orde Baru. Tolong cerita sama saya. Saya juga nggak ngerti nih Orde Baru ini seperti apa. Soalnya saya masih terlalu kecil. Kalau dia bukan ketua umum partai, dia boleh ngomong kayak gitu. Tapi dia, ayolah, ketua umum partai lah. Kalau belum media training, nggak usah jadi ketua umum partai dulu.
Kosong. Nanya juga. Nanya. Enggak. Tadi udah. Kalau saya Gua urusan dia berdua deh ini. Enggak, Panji habis ini pergi ke Amerika enak dia. Baik, terima kasih. Berlimpah tadi orang Oke, ketawa. foto terakhir, silakan kita lihat foto siapa ini. Oke, foto terakhir, silakan tanggapannya. Saya coba tarik omongan saya lebih enak ya. Beliau sebaiknya beristirahat saja. Karena kayaknya nggak ada yang berani juga ngomong sama beliau. Menurut saya keresahan saya terbesar adalah kok bisa orang-orang tuh ngomong seakan-akan mereka pikir kita nggak ngerti apa yang mereka katakan. Orang selalu ngomong penghinaan presiden, seakan-akan yang keluar dari mulut saya atau Sam atau siapapun adalah penghinaan presiden. Penghinaan presiden adalah ketika ada orang berpikir dia adalah atasan dari presiden yang sebenarnya dipilih sama rakyatnya. Rakyatnya yang milih presiden, rakyatnya atasan. Siapapun yang berpikir dia adalah atasan dari presiden adalah praktek dari penghinaan presiden. Legislator. Corong lu bakal terus nyaring nggak? Waduh. Kalau boleh jujur, Dari nyaring apa? kalau boleh jujur, Kan ada corong itu kan ada yang kalau kita ibaratkan toa itu ada toa yang pelan tapi kena, ada yang kencang tapi nggak didengar. Dipersembahkan oleh Kita buka box selanjutnya nomor berapa? 7 nih jadi nih, 7 nih, set, segaris nih, set. Nomor gue maksudnya. Dapat dua tuh, set. Corong demokrasi. Oke. Silakan hak pertama bertanya kepada Mas Narji, silakan. legislator. Legislator. Corong lu bakal terus nyaring nggak? Waduh. Kalau boleh jujur, Dari nyaring apa? kalau boleh jujur, Kan ada corong itu kan ada yang kalau kita ibaratkan toa itu ada toa yang pelan tapi kena, ada yang kencang tapi nggak didengar. kalau boleh jujur, saya sih sebenarnya juga lagi ngembangin karir di luar. Saya sekeluarga, iya saya kan. Luar negeri ya? Saya sekeluarga tinggal di New York. Iya. Saya lagi jalanin cita-cita bang, pengen jadi stand up comedian di New York karena ya cita-cita lama aja. Sehingga saya belum menjalankan peran saya sebagai orang yang motret dan mengomentari hasil potret terhadap Indonesia. Tapi prediksi saya sih rasa gatalnya mulai muncul. Mungkin tahun depan saya akan bersuara lagi dan cukup lantang. Kayaknya timingnya tepat. Tapi untuk sekarang saya mau coba bertarung di sana dulu aja di New York dan sambil ngumpulin bahan ngeliat apa yang terjadi. Tahun masih panjang soalnya, kita lihat dulu aja bahan apa yang kita bisa kumpulin, apa yang kita bisa jadiin. Berarti melihat Indonesia itu lebih jelas kalau dari luar gitu. Kadang gitu ya, kadang gitu. Enggak, karena bicara soal etik, saya cuma tidak mau lagi kejadian-kejadian yang orang mengatakan bahwa nggak biasa kita mundur gitu loh. Sekarang sudah ada contoh kan orang mundur dari kekuasaan. Karena saya punya pengalaman yang sangat pahit ketika jadi Pemret. Ada kelompok yang datang, ada orang yang datang yang berteriak, bukan berteriak. Cucu presiden ingin membuat acara. Tolong media Anda mendukung. Gus Dur nggak mundur ya? Saya bilang boleh. Cara mendukungnya di Gramedia itu nggak gratisan. Jadi kalau Anda mau pasang iklan, diskon 50%. Meja saya dipecahkan loh. Dan dia mengatakan, kamu nggak takut? Ini anak presiden, cucu presiden yang membuat acara. Saya bilang, enggak. Begini kebijakan kami. Meja saya dibanting, pintu saya dibanting, dan kemudian mengatakan, tunggu ya. Tetapi ketika 98, dia salah satu orang yang di depan panggung berteriak, turunkan Soeharto. Itu yang saya kemudian teriak terus dari hari ini, bahwa kalaupun Pak Jokowi ada di posisi hari ini, juga ada salah orang di sekelilingnya, yang menjual Jokowi kemana-mana, tapi begitu hari-hari terakhir, ikut mengatakan, Jokowi salah. Kenapa ketika kamu di dalam, kamu nggak melakukan itu? Allah cuma sampai selfie-selfian dengan bangga doang. Padahal Anda adalah orang-orang terpilih yang seharusnya mewakili kami ada di dalam. Gitu. Itu yang penting. Oke, Semi. Ini juga ada di petunjuk tadi ya, apakah kita mencintai Indonesia gitu kan. Tapi sebenarnya kita tetap mencintai Indonesia. Tapi kita tetap mengkritik pemerintah dan penguasanya itu. Harus. Jadi kadang orang salah mengerti ketika kita mengkritik penguasanya, berarti kita tidak cinta terhadap Indonesia.
Terima kasih para panelis untuk Corong Demokrasi dan juga Panji. Kita masuk ke box selanjutnya. 8 deh. 8, kita buka box nomor 8. Indosiana. Indonesia. Baik, Panji, wrong or right, it's my country. Masih relevan nggak dengan kondisi saat ini? Ya iya, cuman kan pertanyaan ketika salah kita mesti ngapain. Jadi ya yang perlu dijagain adalah ketika Indonesianya ada yang salah, ada yang mau bersuara atau enggak, ada yang mau protes atau enggak. Yang jadi masalah adalah di sini tuh ada kultur kayak kalau kita ngomongin sesuatu yang jelek atau yang salah tuh kayak jangan diungkap-ungkap lah, yang jelek-jeleknya lah, didiemin aja gitu. Ya. Bahkan lebih parah lagi kalau kita ngomong yang jelek, lu udah bisa berbuat apa, itu paling parah. Tapi teman-teman kalau melihat Indonesia yang sekarang seperti apa? Masyarakatnya? Munafik. Kenapa Pak Tejo? Aku kalau menjelang pemilu itu Pak, kalau harus merem, tapi nggak bisa karena kadang-kadang nyetir kan. Karena polusi jalan. Aku benci lihat orang kayak gini karena aku tahu tingkahnya. Udah, kenapa nggak belak-belakan kalau ada yang gini ya gini aja, jangan dibaliho. Kalau memang suka gini-gini, tapi jadi semuanya jadi begini gitu loh. Itu sekarang boleh disampaikan informasi untuk generasi muda saat ini atau harapan dan pesan Panji untuk masyarakat kita terkait dengan situasi saat ini seperti apa? Saya mau jawab dengan sedikit menjelaskan kenapa saya pindah ke New York. Karena banyak yang bilang, Panji katanya ngomongin Indonesia mulu. Kenapa ditinggalin malah ke New York, kan gitu kurang lebihnya gitu. Tapi di luar bahwa saya rasa itu adalah panggilan. Karena dari kuliah saya bilang, gue ini pinter ngomong. Gue kuat ngomong lama, pinter bikin orang ketawa, bahasa Inggris gue bagus, ini apa ya gitu. Jadi dari kuliah tuh sebenarnya, saya udah mempertanyakan itu. Ketika ada kesempatan untuk pindah ke New York, saya merasa, oh ini jawabannya, ini takdir saya. Tapi di luar itu, saya juga bingung, ini Jokowi orang Filipina. Ronnie Cheng orang Malaysia. Nigel Eng si Uncle Roger, orang Malaysia. Jocelyn Chia orang Singapura. Kita di Indonesia tuh selalu bilang, wah Indonesia paling gede se-ASEAN. Gede secara jumlah. Orang Amerika gak ada yang tahu kita. Terus kan saya nengok kanan, nengok kiri, ini berharap siapa ya? Untuk kemudian ada keterwakilan orang Indonesia di sana. Bukan untuk jadi berkuasa sebagai Kevin Hart-nya dunia, enggak. Tapi biar ada keterwakilan aja. Kita tuh sebenarnya semua orang tuh punya peran masing-masing kalau ingin memajukan Indonesia. Nggak perlu ngeliat keluar untuk cari tahu apa yang bisa kita lakuin untuk Indonesia. Carinya ke dalam aja, apa sih sebenarnya yang kita suka. Apapun yang lu suka, itu ada kebijakan pemerintah terlibat di dalamnya. Suka snorkeling, suka diving, ada undang-undangnya terkait itu. Suka berfashion dan segala macamnya, ada perannya. Cari dunia yang teman-teman suka, cintai dunia itu, seriusin dunia itu sebagaimana saya menseriusi stand up comedy, dan akan ada dampak baik untuk Indonesia. Nggak usah aneh-aneh, dan jangan pernah bilang kalau lu bukan profesor atau bukan orang yang berada di pemerintahan atau DPR, lu nggak punya dampak untuk Indonesia. Mereka cuma pengen mengkerdilkan kita aja. Tapi kita juga jangan lupa, jangan kerdilin diri kita sendiri. Salah satu yang cukup lazim dari orang Indonesia adalah bilang, kan gue cuma pelajar, kan gue kan cuma orang Solo, gue kan cuma anak broken home. Nggak ada, cuman itu nggak ada. Jangan mengkerdilkan diri kita sendiri. Setuju. Kita lebih kuat dari yang kita pikir dan kita adalah Satria Piningit yang kita tunggu-tunggu. Baik, terima kasih Panji dan rekan-rekan panelis, terima kasih sekali lagi. Dan pemirsa, semoga apa yang kita perbincangkan dalam Q&A kali ini menginspirasi Anda semuanya dan juga menambah semangat buat rekan-rekan dimanapun berada. Dan tak lupa saya juga berterima kasih untuk Sarung Gajah Duduk yang sudah menyiapkan baju saya pada malam hari ini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Dan sampai jumpa lagi dalam episode Q&A selanjutnya. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih. Terima kasih Mas Panji. Metro TV. Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.